Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi ya ngaji bareng bersama Itikiwir Production, Haji Sulam Taufik. Dan pada kesempatan ini kita sudah mencapai hampir separuh kitab Sulam Taufik, penjelasan faslun ya. Sekarang kita akan mempelajari atau ngaji bareng juga terkait dengan faslun arkanus sholah, rukun-rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu sih ada berapa? Apakah sholat itu ada rukun? Tentu saja ada rukun. Apakah rukun itu suatu hal yang harus dilakukan dalam sholat? Iya, rukun harus tetap dilakukan dalam sholat. Sholat kok ada satu rukun dalam sholat yang tidak dilakukan, maka tidak sah sholat itu ya. Ini kita bahas masalah sah atau tidaknya tergantung dari rukun-rukunnya sholat, seperti itu. Arkanus sholat sab'ata asyara, rukun-rukunnya sholat itu ada 17. Al-awalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li. Yang pertama itu niat di hati. Niatnya itu posisi di hati ya, di hati untuk melakukan sholat ya, fi'lu. Jadi hati itu fungsinya untuk niat. Hati itu fungsinya untuk niat, bukan berfungsi untuk mengungkapkan rasa cinta. Awas, jangan dipahami seperti itu ya. Bagi yang kaula muda ini, rekan-rekan kita, hati itu untuk memainkan perasaan, bukan. Hati itu fungsi utama untuk niat ya, bukan untuk sedih atau apa, hatinya galau, bukan, tapi untuk niat. Jadi nggak ada istilah hati galau, adanya itu hati niat ya. Seperti itu fungsi hati itu untuk niat. Wa yu'ayinu dzatas sabab, dan menentukan atau mentakyidkan sholat-sholat yang memiliki sebab. Contoh, niat itu kan usolli, kemudian mentakyinkan sholatnya ada yang memiliki sebab. Istisqa, usolli sunatal istisqa, sholat yang ada sebabnya. Karena nggak ada hujan, kita butuh hujan, maka sholat istisqa. Atau sebab ada gerhana, maka kita sholat kusuf. Itu harus ditakyin sholatnya itu. Takyin maksudnya itu dilafatkan sholatnya. Wa yanwi al-fardiyata fil fardi, kemudian mengucapkan kalimat fardu. Berarti usolli fardhu zuhri, hanya itu saja cukup. Usolli fardhu zuhri itu cukup. Langsung usolli fardhu zuhri adaan lillahi ta'ala, itu cukup. Itu berarti munfarid. Kalau jamaah usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala, itu kalau jamaah itu cukup. Arba'a rakaati mustaqbil berarti itu sunnah ya. Itu sunnah. Yang wajibnya itu lafaz usolli, kemudian fardu, kemudian takyinnya itu zuhur, asar, maghrib atau isya. Seperti itu. Wa yaqulu bihaythu yusmi'u nafsah kakulli ruknin qawliyin Allahu akbar bawasani arkanuha, dan mengucapkan sekiranya dia itu bisa mendengar dengan sendirinya rukun-rukun qauli, yaitu Allahu akbar. Nah, lafaz Allahu akbar, mengucapkan Allahu akbar itu merupakan rukun yang kedua. Jadi Allahu takbiratul ihram. Rukun yang kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan cukup mengucapkan lafaz Allahu akbar. Mengangkat tangan apakah keharusan? Tidak. Kita sholat kemudian takbir Allah, selama takbir hati kita niat Allahu akbar ya. Selama takbir hati kita niat Allahu akbar tanpa mengangkat tangan. Itu boleh atau tidak? Tidak apa-apa, karena mengangkat tangan itu sunnah. Yang takbiratul ihramnya itu yang wajib, yaitu takbirnya lafaz Allahu akbar. Asalisu al-qiyamu fil fardi lil qadir. Yang ketiga itu berdiri saat sholat fardu bagi yang mampu. Ingat, al-qiyam fil fardi, berdiri itu pada saat sholat fardu itu bagi yang mampu. Kalau kita masih mau berdiri, maka berdiri pada saat sholat fardu itu merupakan rukun.
Tapi ketika kita tidak mampu berdiri, kita bisa duduk. Duduk kok tidak bisa? Bisa sambil tiduran. Tiduran sambil tidak bisa, sambil tidur miring. Tidur miring kok tidak bisa? Maka cukup dengan gerakan mata. Gerakan mata kok tidak bisa? Berarti ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu saja. Nah, jadi itu yang ketiga. Kalau sholat sunnah, apakah kita boleh berdiri? Wajib, rukun tidak itu. Kita sholat sunnah, kemudian kita berdiri. Dan berdiri itu rukun atau tidak saat sholat sunnah? Tidak. Jadi saat sholat sunnah, berdiri itu bukan rukun. Jenengan boleh masih keadaan sehat, sholat sunnah sambil duduk. Boleh. Cuma ganjarannya itu separohnya. Tiduran tidak boleh, hanya sampai duduk saja. Seperti itu. Kemudian ar-rabi'u qira'atul fatihati bil basmalati wa tasdidati wa muwalatiha wa tartibuha wa ikhrajul hurufi min makharijiha wa adamul lahni al-mukhili bil ma'na wa yahrumu al-lahnu alladhi lam yukhilla wa la yubtilu. Yang keempat itu membaca Fatihah dengan bismillah dan tasdid-tasdidnya, dan harus terus-menerus. Ya, terus-menerus itu membaca Fatihahnya. Maksudnya muwala itu kalimatnya terus menerus, tidak boleh terputus. Maksudnya ada berhenti jeda yang secara uruf itu dikatakan lama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti agak lama, menjadikan tidak mutasil, maka harus diulangi dari awal. Fatihahnya saja, ya, bukan sholatnya, karena belum sampai batal. Mungkin dia berhenti karena ada suatu hal apa gitu, dia berhenti, temu-temu berhenti, menjadikan dia lama, maka ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, seperti itu. Ya, mualah. Kemudian tartib itu ya ayat 1 ya untuk 1, 2 ya 2, jangan dibolak-balikan. Kemudian mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Makhrajul huruf itu harus tepat, dan tidak ada lahan itu pelo, istilahnya kesalahan dalam bacaan yang sangat parah, lahan yang parah yang menyebabkan rubahnya makna. Contohnya bagaimana? Contohnya itu mendomahkan lafaz an'amta kadomita'i an'amta au kasriha, siratal ladzina an'amta alaihim, kok kita baca domah, siratal ladzina an'amtu alaihim atau an'amti alaihim, itu sudah fatal, maka itu tidak boleh. Kemudian wayahrumu, haram lahan yang tidak merubah makna. Kalau lahannya tidak merubah makna, maka hanya haram saja, cuma tidak batal sholatnya. Tapi kalau lahan yang merubah makna itu batal. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita bacanya Alhamdulillahu rabbil alamin, ya, itu lahan yang tidak merubah makna, maka hanya haram tapi tidak batal sholatnya. Tapi kalau yang merubah makna kayak tadi siratal ladzina an'amtu atau an'amti, itu merubah makna, maka batal sholatnya. Selanjutnya rukun yang kelima, al-khamisu ar-ruku'u bi ayyan hiya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Yang kelima itu ruku. Ruku itu bagaimana sekiranya kita kan merkungkung itu. Merkungkung, kedua tangan kita itu menempel terhadap dua dengkul. Hanya cukup meraih dua dengkul saja udah. Itu berarti ruku kita seperti itu. Yang keenam as-sadisu atau makninatu fihi biqadri subhanallah. Yang keenam itu adalah tumakninah dengan kira-kira membaca subhanallah. Yang ketujuh al-i'tidalu bi ayyan tasiba qa'iman. Yang ketujuh itu i'tidal, yang penting kita berdiri tegak. Itu yang ketujuh. Selanjutnya as-saminu atau makninatu fihi. Yang kedelapan tumakninah. Tumakninah itu cukup membaca minimal biqadri subhanallah. Tapi karena i'tidal, berarti bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi tadi yang kedelapan tumakninah, ketika i'tidal berarti membacanya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, seperti itulah. Yang kesembilan as-sujud marrataini ba'ayyadu ajabhatahu ala musallahu maksyufatan mutathaqilan biha wa munkisan wa yada'a syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffayhi wa min butuli asabi'i rijlaihi.
Yang ke-9 adalah sujud 2 kali, ya, dengan gambaran meletakkan apa namanya ini, jabhah, ya, dahinya, ya, di tempat sholatnya dengan terbuka dan ditekan, kemudian dengkluk tuh ya, jelas kalau sujud dengkluk, dan meletakkan rukbataihi, dengkulnya ini diletakkan di tempat sholatnya juga, kedua telapak tangannya diletakkan di tempat sholat juga, dan driji kakinya juga diletakkan di tempat sholatnya juga. Berarti gambaran driji kaki itu seperti ini, ya, dan ini harus utuh kalau driji kaki seperti itu. Selanjutnya yang ke-10 al-asyir atau makninatu fihi, tumakninah bacanya biqadri subhanallah. Yang ke-11 al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, duduknya di antara dua sujud. Yang ke-13 yang ke-12 al-asani asyara atau makninatu fihi, tumakninah diduduk di antara dua sujud. Allahu akbar rabbighfirli warhamni, kan seperti itu. Kemudian yang ke-13 as-salisa asyara al-julus li tasyahhudil akhir wa ma ba'dahu. Yang ke-13 itu duduk tasyahud akhir dan hal yang setelahnya, setelah tasyahud akhir itu masih tetap duduk. Yang ke-14 ar-rabi'a asyara at-tasyahhudu al-akhir fayaqulu, ya, yang ke-14 itu tasyahud akhir, tahiyat akhir, maka mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup sampai di situ, itu untuk apa namanya, minimal tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal sampai pada sholawat, biasanya itu pada saat tasyahud awal itu biasanya sampai di situ. Nah, nanti tasyahud akhir biasanya ada tambahan, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu ada tambahan itu kalau tasyahud akhir. Tapi di sini dikatakan tahiyat akhir itu, ya, dengan mengucapkan tahiyat akhir at-tahiyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat akhir sampai di situ. Itu sudah minimal banget seperti itu. Ya, tapi ada rukun lagi al-khamis ashar as-shalawatu 'alan nabi. Ya, di mana salat 'ala nabi? Yaitu di tahiyat akhir. Tahiyat awal pun juga ada sholawat. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tahiyat itu sampai situ. Minimal itu sampai situ. Wa qalluha Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling minimal. As-sadisa asyara as-salam wa qalluhu assalamu alaikum. Ya, yang ke-16 yaitu salam, paling sedikitnya salam adalah assalamu alaikum. Yang ke-17 as-sabi asyara at-tertib. Tertib runtut. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Fa in ta'ammada tarkahu ka an sajada qabla ruku'ihi batalat. Ketika kok kita sengaja meninggalkan tertib seperti sujud sebelum ruku', maka batal. Wa in saha falya'ud ilaihi. Ketika lupa maka harus diulangi lagi. Ketika tidak, illa ayyakuna fi mithlihi aw ba'dahu fatatimmu bihi raka'atuhu wa lahu ma saha bihi. Ya. Fa illa, kecuali apa namanya, orang yang sholat itu, ya, pada saat rukuk yang ditinggal itu posisinya lagi rukuk juga, maka ketika yang sudah ditinggal itu karena lupa, yang rakaat pertama tidak diikutkan. Contoh kayak gini, ketika sengaja tidak tertib maka batal, tapi ketika lupa maka harus diulangi. Contoh, saya Allahu Akbar, kan Fatihah, ya, kemudian kita langsung sujud, Fatihah langsung sujud, dikiranya i'tidal, ternyata apa, tidak rukuk, tidak i'tidal. Maka kalau seperti itu, ya, harus diulangi dari awal. Ketika ingat, kok ketika lupa juga, maka berdiri. Nah, setelah berdiri itu rakaat yang awal tadi tidak diikutkan. Mungkin seperti itu, berarti nganggur lah kok, ya. Mungkin seperti itu dari saya. Bila ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih kepada kru Ethical Production, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.